Inilah ogoh-ogoh di Desa Sangsit dan juga di Desa Girimas yang penuh dengan cerita di luar nulur. Beli 28, potongannya jadi empit ke. Dan di belakangku ini adalah ogoh-ogoh yang pertama yang aku akan review. Jadi ogoh-ogoh ini belum dicat, masih berwarna putih, lidahnya memanjang, kukunya itu tajam-tajam, rambutnya belum dipasang. Sedangkan di bawahnya itu ada ogoh-ogoh juga tapi kecil, sudah berwarna merah. Dan di sini aku melihat ada beberapa persiapan seperti rambut dan lain sebagainya. Nah, rambutnya ada yang dijemur. Kalau basah nanti sakit kepala ogoh-ogohnya. Kalau aku lihat matanya yang satunya ini agak-agak peceng gitu ya. Berapa nilainya? 7/10. Menurut kakak yang satu ini, ogoh-ogoh ini sudah menghabiskan 5-6 jutaan dan ini belum selesai. Kalau selesai, ini kurang lebih hampir 10 jutaan. Berarti mau buat apa ini manusia ayam? Pitik bengil. Pitik bengil kalau di bahasa Indonesia kan itu anak ayam yang kotor. Jadi ini ogoh-ogohnya berupa monster yang mirip dengan anak ayam. Nah, kalau aku lihat ini hampir sama dengan ogoh-ogoh sebelumnya. Belum jadi banget dan ini akan dijalankan 3 hari lagi. Gimana asisten? Aman? Kalau bisa dibilang ini adalah ogoh-ogoh bocil. Jadi mereka ini tidak berasal dari Bali aja. Salah satu mereka itu berasal dari Sulawesi. Jadi kalau aku bisa bilang ini cincinnya ini menandakan bahwa ogoh-ogohnya udah nikah guys ya. Ya benar banget. Menurut si pembuat ogoh-ogohnya, katanya ini ogoh-ogoh adalah seorang raja yang memiliki istri, di mana istrinya ini memiliki yang namanya selingkuhan. Nah, karena raja ini mengetahui bahwa istrinya selingkuh dan pada akhirnya si raja ini mencari orang yang menyelingkuhi istrinya dan pada endingnya yang menyelingkuhi istrinya itu kepalanya dipindahkan alamnya. Merinding. Dan balik lagi di grupnya Karangsuung ya. Jadi yang kulihat di sini ogoh-ogohnya ada 3 dan yang satunya itu di bawah belum dihiasi, belum ada kepalanya dan membawa yang namanya besi ya. Temanya tentang nyapu leger, yang dimana kalau kita lahir di wuku wayang kan ada pasti namanya kotonan nyapu leger. Dari itulah kita mengambil tema. Aku kira ada apa bendera gitu, kira ada orang meninggal seperti itu. Gara-gara bendera ini aku sampai noleh ke kiri, ternyata ada ogoh-ogoh si Boy. Jadi ogoh-ogoh Boy ini sulit banget ditebak. Setelah aku tanyakan kepada pembuatnya juga bingung. Ini temanya apa? Pokoknya apa yang ada di pikirannya seperti itulah ogoh-ogohnya. Jadi yang kulihat di sini ogoh-ogohnya banyak banget. Ada monyet, ada cewek gadis Bali, ada ular, ada ayam, ada monster dengan lidah yang panjang. Widih, pokoknya banyak banget guys. Ularnya tuh mau makan manusia ini. Ini takut makanya kayak gitu. Sama persis seperti tahun lalu nggak ada orang. Ya sama situasinya seperti tahun lalu, dimana ketika aku review itu tidak ada orang di Banjartegal. Jadi ogoh-ogoh Banjartegal yang aku lihat di sini itu mereka membuat yang namanya 2 ogoh-ogoh. Di bawahnya ada cewek hamil tapi wajahnya ditutupi. Sedangkan di atasnya ada monster besar, wajahnya juga ditutupi. Untuk monster besar ini sepertinya ini ada yang namanya sayapnya. Aku lihat sayapnya masih belum jadi. Jadi kalau bisa dibilang monster ini memburu wanita hamil ini sepertinya, atau mungkin anaknya yang ada di dalam kandungan. Aku juga kurang tahu sih. Kalau aku berdiri di sini tingginya lumayan ya. Bingung mencari tempat kuliah? Coba di Stikes Buleleng. Stikes Buleleng adalah pendidikan profesi apoteker satu-satunya di Bali Utara. Jadi lokasinya ada di Bungkulan, Kebutaman dan juga di Banyuning. Ini ogoh-ogoh apa namanya? Ogoh-ogoh Cupak ini itu miliknya dari Banjar Biji. Dimana ogoh-ogoh Cupak ini itu subur banget. Dari kumisnya, rambutnya itu bener-bener lebat banget. Dan ogoh-ogoh Cupak ini yang kulihat itu aksesorisnya banyak banget. Dari gelang, kalung, di kakinya juga ada, cincinnya 3, mimih. Ini banyak banget guys. Dan juga membawa kris lagi. Jadi ini krisnya lumayan besar ya. Dan selanjutnya masih berada di Banjar Beji, dimana ogoh-ogoh di belakangku ini adalah kakek Zeus. Jadi kakek Zeus ini dibuat oleh bocil-bocil, katanya membawa pedang dan pedangnya masih disembunyikan. Kakek Zeus ini menggunakan kamen lumayan tinggi banget, walaupun yang buat bocil, tapi ini ogoh-ogohnya lumayan besar loh. Kita tentang kande 4 nih, gimana itu? Kita lahir itu kan ada bersaudara 4 gitu. Ya gitu dah ceritanya. Banjar Biji di tahun ini nggak main-main. Mereka mengeluarkan banyak ogoh-ogoh. Jadi sekarang aku berada di BTN yang ada di Banjar Biji. Jadi mereka ini membuat ogoh-ogoh bertema Kandepat Tantra. Jadi Kandepat Tantra ini adalah ajaran spiritual Bali yang berfokus pada pemahaman 4 saudara batiniah atau Kandepat untuk mencapai keseimbangan hidup atau jagat nita dan pembebasan jiwa atau moksa. Ajaran ini menekankan pengenalan diri sejati, perlindungan diri dan rahasia hidup tentang melalui pendekatan meditatif dan praktis. Ilcong memang tok.
Dan selanjutnya kita pindah ke peti lama, di mana peti lama di tahun ini membuat yang namanya ogoh-ogoh pengleakan yang paling di atas. Itu artinya ini sama dengan kayak rajanya Lea. Ya, jadi seperti inilah ya, rajanya Lea. Belajar dari kasus sebelumnya, Pabian Sangsit sekarang ogoh-ogohnya kakinya ditutupi dengan kain biar tidak digigit oleh anjing. Tapi menurut cerita si bocil yang satu ini, katanya ogoh-ogoh ini hampir mau dirusak sama orgil. Ini kalau bisa dibilang ya udah 99% lah. Cangak sama Yuyu. Jadi ceritanya seperti ini, si Cangak ini dibohongin sama si Yuyu. Nah, si Yuyu ini yang ada di atas, sedangkan si Cangak berada di bawah. Si Cangak ini lehernya panjang banget. Jadi karena kena tipu oleh si Yuyu, akhirnya Cangak ini pindah alam dan dimakan oleh Yuyu. Berarti ini udah berapa persen kira-kira? Ya 80% lah. 80%. Tidak hanya menerima pesanan ogoh-ogoh aja, tapi beli yang satu ini itu juga menerima yang namanya pesanan jahitan. Jadi istrinya ini tukang jahit di depan rumahnya. Ceritanya itu kan ada yang mogok di tengah. Mogok? Ya, Apa mogok? Layan. Oh, nelayan. Nyaring di tengah laut. Setelah itu dia itu menemukan kayak apa due itu. Due. Setelah itu duenya itu ditangkap, ternyata itu reinkarnasi Dewa Baruna. Jadi dia dulu untuk mengobrak-abrik kapal yang nelayan itu, yang dijaring itu. Ini ogoh-ogoh yang kedua ya. Yap, benar banget. Ogoh-ogoh kedua dari Desa Kirimas. Jadi ogoh-ogoh ini bertema kehutanan, di mana mereka ini mendapatkan ide ketika hutan itu ditebang secara liar. Pada intinya, penguasa dari hutan itu murka dan marah, dan jadilah ogoh-ogoh seperti ini. Celeng kekean. Nama ogoh-ogoh yang satu ini adalah celeng kekian. Celeng dalam bahasa Indonesia adalah babi. Jadi ogoh-ogoh ini tidak berupa babi, tapi berupa nenek-nenek yang menggunakan kamen, kukunya panjang, lidahnya menjulur ke bawah, matanya melotot, rambutnya putih, dan juga lubang telinganya itu lumayan besar. Sepertinya nenek-nenek yang satu ini lumayan gaul di zamannya. War, coba ceritakan ini ogoh-ogoh apa ini? Dan inilah ogoh-ogoh dari OTR atau On the River, atau bisa dibilang Durantuka. Jadi ini menceritakan bahwa ogoh-ogohnya itu adalah ampah campah. Nah, ampah campah yang dimaksud adalah dimana pemimpin itu dalam kepemimpinannya itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi untuk saat ini mereka sedang menggarapnya ya. Jadi yang aku lihat itu katanya di bawahnya itu ada yang namanya akuarium. Tadi aku lihat akuariumnya juga. Dan ini belum kelihatan ya. Jadi belum kelihatan sempurna banget. Nanti pas puncaknya ya, puncaknya kita akan lihat. Subscribe, like, comment, alright? Ini bener-bener belum jadi banget ya. Jadi masih pemasangan kabel dan wajahnya juga matanya satu belum dicat teman-teman ya. Ngeri banget nih. Lagi beberapa hari nih. Lagi beberapa hari tapi belum jadi. Gila banget ya. Jadi inilah yang bikin kita penasaran kayak gimana sih ogoh-ogohnya dengan waktu yang begitu mepet 3 hari. Mana ogoh-ogoh yang satu ini ketutup semua ya. Jadi kayaknya ogoh-ogoh ini terlindungi ya. Mungkin karena cuaca tahun lalu yang sangat ekstrim, jadi pemilik dari ogoh-ogoh ini mengantisipasi menutup semua ogoh-ogohnya agar tidak terkena yang namanya badai. Kalau kena badai nanti patah tulang lagi. Dan pembuat ogoh-ogoh ini adalah Yas. Jadi Yas ini membuat ogoh-ogohnya sendirian. Beliau emang terbaik. Untuk situasi ogoh-ogoh sekarang itu lebih tinggi dan lebih besar dari sebelumnya, dan ini warnanya menyalawi. Oke, dan sekarang ditutup lagi. Terima kasih banyak nih buat beli Yasnya. Dan selamat datang lagi di Banjar. Banjar Seme sekarang ogoh-ogohnya nggak main-main, nggak seperti sebelumnya olok-olok pong. Sekarang mereka itu membuat ogoh-ogoh yang menunjuk seseorang di depannya, dan ini agak sedikit lebih detail. Untuk lidahnya itu bener-bener aku kira air guys, ternyata ini widih keren banget pokoknya. Dan yang di bawahnya itu giginya loh maju, tidak ada bibirnya. Itu gimana caranya menyembunyikan giginya? Mungkin saja giginya akan kelihatan 24 jam seperti itu. Ya begitulah yel-yel dari bocil-bocil Banjar Seme. Dan di depan ogoh-ogohnya itu ada ogoh-ogoh lagi. Itu matanya agak sedikit ada cuesan. Sepertinya ogoh-ogoh ini mau berperang, soalnya bawa kapak. Dan yang paling uniknya lagi adalah itu hidungnya ada lubang komedo. Woi! Dari kejadian banyak yang Lepati, jadinya terinspirasi dari sana. Kalau di atas tuh itu kalau patinya. Ini yang banyak orang kalau misalkan Lepati, dia yang megang gininya atma-atmanya. Makanya ada acara ngapain kan Mengkalawang tuh. Nah, baru kalau udah dibuatin Mengkalawang baru dia dapat jalan, baru dia dilepas gitu. Pukulnya tuh apa artinya? Nah, itu kan kata orang-orang tua dulu. Kalau ada yang bunuh diri kan jadikan pukul. Nah, dihukumnya dipukul kan digantung tuh. Gitu. Waktu lagi 3 hari, pokoknya WBL harus semangat maju. Jekes, markasnya Jekes.
Lagi-lagi Jekes membuat yang namanya cewek cantik, tapi wajahnya sangat seram sekali. Jadi sebelumnya dia membuat yang namanya celulu atau cewek dengan wajah yang buruk itu di atas kloset. Tapi sekarang itu tanpa kloset, tapi berdiri garuk-garuk kepala sepertinya. Dan ini kainnya berwarna biru dan seksi lagi. Bisa diceritakan lagi 3 hari. Besok melas di Desa Sangsit ini gimana ini? Bisa. Kekurangan apa ini? Pemuda. Grup Gasem di tahun ini emang greget banget. Jadi mereka membuat yang namanya ogoh-ogoh celepuk ngekek. Celepuk ngekek itu ada 2 ogoh-ogoh, di bawahnya 1, di atasnya 1. Sedangkan yang untuk di atasnya itu ada sayapnya. Untuk sayapnya itu sedang dibuat dan mereka membuatnya dari daun asli. Sebagai anggota, gimana perasaannya ogoh-ogohnya sampai saat ini? Sangat bahagia. Gasek Junior. Ini ogoh-ogoh yang dibuat ogoh-ogoh apa? Kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan? 1 juta. Dilihat dari ogoh-ogohnya seberapa puas? 100%. 100%. Yel-yelnya gimana nih Gasek Junior? Yel-yelnya. Gasek Junior. Merosakan. Yang tadi kan Gasek Junior, sekarang senior. Yang seniornya mereka membuat yang namanya celepuk ngerike. Jadi celepuk ngerike ini itu di tangannya ada sayapnya. Ini belum jadi banget, belum pakai kamen, masih bubuk. Dan coba perhatikan lidahnya panjang banget dan di atasnya ada yang namanya kayak tengkorak burung. Selamat datang di Suralepang, di mana Suralepang ini membuat ogoh-ogoh kelas berat, yaitu Damang Tukar. Di mana Damang Tukar ini karakternya itu gundul tanpa rambut seperti tuyul. Oke, dan untuk masalah budgetnya, Bli, udah berapa duit dikeluarkan untuk ogoh-ogoh? Budget, aduh mau nangis budget. Berapa? Dapat sumbangan sekitar 1,7, habisnya 5 juta. Habisnya 5 juta. Gimana, Bli? Dengan hasil seperti ini 2 bulan, gimana pendapatnya? Kalau memuaskan. Memuaskan ya, lumayan loh 4 juta loh. Dan sekarang aku berada di Tegal Menase, di mana Tegal Menase ini itu ogoh-ogohnya dibuat cuma 2 orang dan ini ogoh-ogohnya akan ditempatkan paling pertama. Kalau kita lihat wajahnya, ini ogoh-ogoh mirip dengan tikus, ada ekornya lagi. Oke, mantap. Siapa namanya dulu nih yang buat? Gede Ira. Inilah karya ogoh-ogoh dari Gede Ira, di mana ini lokasinya itu terletak di BTN Suralepang. Dia ini membuat ogoh-ogoh lumayan tobrut, wajahnya serem dan ada 2 kepala, di atas 1 dan di bawah 1. Untuk di bawah itu hanya kepala saja, mengerikan. Ikut ngangkat? Ikut. Wih, mantap. Dan beralih ke Abasan, di mana ogoh-ogoh yang satu ini juga ikut serta di dalam pawai ogoh-ogoh yang ada di Desa Sangsit. Yang aku lihat ini ogoh-ogohnya sudah 100% siap, tinggal terjun saja. Untuk tangan dan kakinya itu ditutupi dengan plastik dan kain, sedangkan untuk wajahnya ditutupi oleh kain kuning. Dan aku sangat sulit banget melihat wajahnya. Yang aku lihat itu rambutnya agak sedikit mundur. Sepertinya ini ogoh-ogoh banyak berpikir. Swastiastu. Untuk ogoh-ogoh selanjutnya itu agak sedikit masuk ke dalam dan ini ogoh-ogohnya pemiliknya salah satu keluarga dari Arya Suling. Ini banyak kerugian nih, beli 28, potongannya jadi empit ke. Jadi ceritanya seperti ini. Ogoh-ogoh ini dibeli secara online, harganya 2,8 juta. Gambarnya sudah dikirim ke pembuatnya. Ketika ogoh-ogohnya datang itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Katanya wajahnya seperti jempit. Padahal ini ogoh-ogoh itu bentuknya monster. Dan ogoh-ogoh ini memiliki waktu cuma beberapa hari lagi untuk dipentaskan. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi, wajah ogoh-ogoh ini langsung dirubah dan ini memakan budget lagi sekitaran 1 jutaan. Mantap dong nih. Sialnya tidak 1 tapi 2. Tidak wajah aja yang tidak sesuai, tapi lengannya patah. Untung dibuka kainnya, setelah dicek bener-bener Merosakan. Selamat datang di ogoh-ogoh yang terakhir ya. Sebelumnya mereka membuat senggokong dan sekarang mereka membuat apa nih, Bli? Manusia domba. Manusia domba ini ternyata terinspirasi dari film kartun Shaun the Sheep deh kalau nggak salah yang mereka bilang. Dan ini ogoh-ogohnya berotot banget dan sekarang lagi proses pengecatan. Jadi mereka ini sebelumnya membuat yang namanya sunggokong. Nah, kepalanya itu ternyata disimpan dan sekarang dirubah menjadi kepala manusia domba. Ini adalah ogoh-ogoh yang terakhir, yaitu